Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Transportasi pada Manusia yang mencakup fungsi darah, macam-macam sel darah, dan fungsinya. Dan hari ini kami akan menjelaskan fungsi darah, lalu menyebutkan dan menjelaskan peran atau fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Langsung saja kita ke pendahuluan. Sistem transportasi pada manusia berfungsi mengedarkan zat-zat penting ke seluruh tubuh agar sel dapat bekerja dengan baik. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Dari ketiganya, darah berperan utama karena mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang sisa metabolisme. Lalu ada sistem peredaran darah manusia. Fungsinya yaitu sebagai transportasi, regulasi, dan perlindungan. Lalu ada macam-macam seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Langsung saja kita masuk ke dalam fungsi darah yang pertama, yaitu transportasi. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selain itu, darah juga mengangkut nutrisi, hormon, dan produk limbah. Saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Regulasi. Darah mengatur suhu tubuh dengan mendistribusikan panas, menjaga tekanan osmotik agar sel berfungsi normal, serta menyeimbangkan kadar elektrolit seperti natrium dan kalium. Darah juga mengikuti hormon yang mengatur kerja organ sehingga organ vital tetap stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan. Fungsi darah yang ketiga yaitu perlindungan. Darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Sel-sel darah tertentu membantu melawan infeksi dan penyakit. Darah juga melindungi tubuh dengan cara pembekuan untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan serta melawan bakteri, virus, dan sel-sel yang rusak. Selain itu, antibodi dan protein plasma berfungsi menetralkan racun. Reaksi peradangan juga ikut membantu mempercepat pertumbuhan jaringan tubuh yang terluka. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Nah, apa itu eritrosit? Eritrosit adalah sel darah merah atau yang juga disebut sebagai eritrosit, berasal dari bahasa Yunani, yaitu eritros berarti merah dan kitos yang berarti selubung atau sel. Nah, kalian tahu gak sih kalau kadar normal sel darah merah pada laki-laki dewasa adalah 4,7 sampai 6,1 juta sel per mikroliter darah. Pada wanita dewasa berkisar 4,2 sampai 5,4 juta sel per mikroliter darah. Sedangkan pada anak-anak berkisar 4 sampai 5,5 juta sel per mikroliter darah. Nah, warna merah sel darah merah sendiri berasal dari warna hemoglobin yang unsur pembuatnya adalah zat besi. Pada manusia, sel darah merah dibuat di sumsum tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkav. Di dalam sel darah merah tidak terdapat nukleus. Sel darah merah sendiri aktif selama 120 hari sebelum akhirnya dihancurkan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sel darah merah. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen atau O2. Hemoglobin di dalam eritrosit berikatan dengan oksigen dan dari paru-paru lalu membawanya ke seluruh jaringan tubuh. Nah, yang kedua yaitu mengangkut karbon dioksida atau CO2. Eritrosit juga membawa sebagian karbon dioksida hasil sisa metabolisme sel dari jaringan kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, yang ketiga yaitu memberi warna merah pada darah. Karena hemoglobin berwarna merah, darah pun tampak merah. Nah, yang keempat menjaga keseimbangan pH darah. Dengan cara mengikat dan melepaskan ion hidrogen serta karbon dioksida, sel darah merah membantu mengatur kadar asam basa dalam darah. Nah, selanjutnya di sini ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah bagian dari darah yang berperan utama dalam sistem pertahanan tubuh. Tidak seperti sel darah merah yang mengandung hemoglobin, sel darah putih tidak berwarna dan jumlahnya lebih sedikit. Mereka diproduksi di sumsum tulang serta jaringan limfoid, seperti kelenjar getah bening, limpa, dan timus. Secara umum, fungsi utama sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang lebih rincinya, yang pertama, melawan kuman.
membunuh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang masuk ke tubuh. Yang kedua, fagositosis. Beberapa jenis leukosit memakan mikroorganisme atau zat asing yang berbahaya. Yang ketiga, membentuk antibodi. Limfosit menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Yang keempat, mengatur respon imun. Mengingat dan mengenali antigen atau zat asing sehingga tubuh bisa lebih cepat melawan jika kuman yang sama masuk lagi. Yang kelima, membuang sel mati atau rusak. Membersihkan sisa-sisa sel yang sudah tidak diperlukan tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis sel darah putih atau leukosit. Yang pertama, granulosit. Dalam golongan granulosit ada neutrofil, fagositosis bakteri dan virus, jumlahnya paling banyak. Yang kedua, eosinofil, melawan parasit atau cacing dan terlibat dalam reaksi alergi. Yang ketiga, basofil. Fungsinya menghasilkan histamin dan heparin, berperan dalam alergi dan peradangan. Yang kedua, golongan agranulosit, yaitu ada limfosit. Limfosit terbagi menjadi beberapa bagian. Ada limfosit B yang menghasilkan antibodi, limfosit T menghancurkan sel terinfeksi dan mengatur respon imun, sel NK atau natural killer menyerang sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Dan monosit bermigrasi ke jaringan menjadi makrofag, melakukan fagositosis dan menyajikan antigen. Nah, di sini ada trombosit. Trombosit adalah komponen darah berbentuk kecil dan tidak berinti yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, trombosit akan berkumpul di area tersebut membentuk sumbatan untuk menghentikan pendarahan. Proses ini dikenali sebagai hemostasis yang bertujuan untuk mencegah kehilangan darah berlebihan dan melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya ada fungsi trombosit, yaitu mencegah kehilangan darah. Adalah untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah. Dalam kondisi normal, trombosit bergerak melalui pembuluh darah dalam keadaan yang tidak aktif. Yang kedua, ada pembekuan darah. Sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pembekuan darah, tidak jauh berbeda dengan fungsi leukosit. Trombosit memiliki fungsi yang sama layaknya sel darah putih pada umumnya, yaitu yang ketiga ada melawan virus. Sebagai sarana untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh yang bisa mengakibatkan seseorang akan terjangkit suatu penyakit tertentu. Nah, kalau kamu kekurangan trombosit di dalam tubuh, bisa dipastikan tubuh kamu akan lemah dan mudah terserang berbagai macam penyakit. Selanjutnya masih ada fungsi trombosit lainnya, yaitu ada fungsi trombosit penyembuhan luka, yaitu sebagai sarana yang digunakan oleh tubuh untuk mempermudah penyembuhan luka pada bagian tubuh. Jadi, apabila kamu sedang mengalami luka di bagian tubuh, trombosit akan berkumpul di tempat luka tersebut, kemudian memicu pembuluh darah untuk mengkerut atau yang berfungsi untuk menahan darah agar tidak banyak yang keluar. Nah, trombosit ini akan membentuk benang-benang pembekuan darah yang disebut dengan benang fibrin. Benang fibrin ini yang membentuk formasi seperti jaring-jaring yang akan menutupi di daerah luka sehingga menghentikan darah. Selanjutnya ada plasma darah, yaitu cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air sebagai fungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya harus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, imunoglobulin, dan elektrolit.
Peran utama plasma darah adalah membawa nutrisi hormon dan protein ke bagian tubuh. Fungsi plasma darah yaitu membuang limbah. Salah satu fungsi utama plasma darah membuang limbah hasil metabolisme. Plasma menerima dan mengangkut limbah tersebut ke area tubuh lainnya seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, salah satu protein penting yang terkandung dalam plasma darah yaitu albumin berperan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein ini bertugas untuk menjaga agar cairan dalam pembuluh darah tidak bocor dan merembes ke jaringan lainnya. Masih ada fungsi lainnya yaitu sebagai menjaga suhu tubuh. Plasma membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada membantu proses pembekuan darah. Selain albumin, protein penting lainnya yang terkandung dalam plasma darah adalah fibrinogen. Protein ini berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi perdarahan aktif. Bila kadar fibrinogen dalam plasma darah rendah, darah akan sulit berhenti ketika terjadi pendarahan. Hal ini juga bisa mengakibatkan kehilangan banyak darah. Selanjutnya, masih ada fungsi plasma darah yaitu membantu melawan infeksi. Plasma darah mengandung gamma globin yaitu sejenis imunoglobin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kandungan tersebut membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang keenam, ada menjaga kinerja saraf dan otot. Plasma darah juga mengandung elektrolit yang memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan elektrolit dalam plasma darah seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium berfungsi untuk menjaga kinerja saraf dan otot. Mungkin itu saja sebagai fungsi plasma dan trombosit. Nah, jadi kesimpulannya adalah darah adalah komponen vital dalam sistem transportasi manusia. Dengan berbagai sel yang memiliki fungsi spesifik untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin tahu lebih dalam tentang topik ini, maka teman-teman semua boleh menangkapinya di dalam grup biologi. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.